Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, aku Adele dari tim Digital Sekolah. Pada kesempatan kali ini, aku akan mempresentasikan proyek dari Mas Muhammad Almer Sesunan yang merupakan alumni Sekolah Kelas Data Engineer dari Digital Sekolah. Selama mengikuti Sekolah Kelas Data Engineer di Digital Sekolah, Kak Mas Muhammad Almer Sesunan ini mengerjakan beberapa proyek mulai dari Airflow Orchestration sampai web scraping. Namun, dalam kesempatan kali ini, aku akan mempresentasikan beberapa proyek aja ya, yaitu Airflow Orchestration, REST API, dan juga MapReduce. Oke, jadi aku mulai dari proyek yang pertama, yaitu Airflow Orchestration. Nah, tujuan dari proyek ini ada apa? Tujuannya ini adalah agar peserta dapat berlatih membuat sebuah DAG atau Data Acrylic Graph, di mana DAG ini berisi 3 komponen atau teks, yaitu ada dummy operator, Python operator, dan bash operator. Lalu langkah-langkah yang dilakukan Kak Muhammad saat mengerjakan proyek ini adalah sebagai berikut. Aku buka dulu ya untuk proyeknya. Oke, jadi aku akan turun dulu nih teman-teman. Oke, jadi yang pertama dilakukan oleh Kak Muhammad adalah ia menginstansiasi sebuah komponen dari dummy operator dengan ID sama dengan start. Nah, komponen ini itu tidak melakukan apa-apa, tapi pada bagian ini hanya akan menjadi titik awal dari keseluruhan workflow-nya. Selanjutnya, ia membuat sebuah function bernama retrieve_data, di mana ini yang akan menerima dua input nih, yaitu URL dan file name. Nah, function ini tuh digunakan untuk beberapa hal. Yang pertama, untuk melakukan request. Kedua, untuk menarik data dari argumen URL. Ketiga, untuk mencetak hasil JSON. Dan yang terakhir, untuk menyimpan datanya dalam bentuk JSON dengan nama sesuai file name yang ia masukkan. Setelah itu, function ini ia masukkan ke dalam Python operator. Oke, langkah selanjutnya, Kak Muhammad menginstansiasi bash operator dengan ID sama dengan print_status. Nah, komponen ini hanya digunakan untuk mencetak bukti bahwa datanya itu sudah ditarik dan berhasil disimpan. Lalu yang perlu Kak Muhammad lakukan selanjutnya adalah Kak Muhammad ini hanya perlu memasukkan bash comment pada bash operator, yaitu echo data sudah ditarik dan berhasil disimpan pada file. Nah, terakhir nih, Kak Muhammad ini membuat dependensi secara berurutan sesuai dengan urutan ketiga komponen yang sudah disebutkan. Jadi, itu ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Kak Muhammad dalam mengerjakan proyek Airflow Orchestration-nya. Next, kita lanjut ke proyek kedua, yaitu REST API. Nah, tujuan dari proyek ini adalah supaya peserta ini dapat berlatih membuat masing-masing kelas ORM atau Object Relational Mapping dengan menggunakan Flex SQL Alchemy untuk masing-masing dari user, produk, dan juga order. Nah, peserta akan diminta untuk mendefinisikan atribut dari masing-masing kelasnya. Database yang digunakan dalam proyek ini tuh adalah PostgreSQL. Nah, untuk langkah-langkah yang dilakukan Kak Muhammad saat mengerjakan proyek ini adalah sebagai berikut. Oke, jadi ini adalah proyeknya. Aku akan turun sedikit. Oke. Jadi, pertama, ia membungkus ORM menggunakan API dengan endpoint-nya user, product, dan juga order. Jadi di sini ada user, product, dan juga order. Oke, next. Nah, untuk di sini aku akan memberikan contoh pada user ya. Nah, hal ini itu dilakukan untuk menarik semua data atau penambahan data baru di database-nya. Kedua, ia menggunakan metode get and post, di mana get ini digunakan untuk melakukan penarikan data, dan post digunakan untuk menambahkan data baru. Lalu yang ketiga, Kak Muhammad ini membungkus ORM dengan menggunakan API dengan endpoint-nya user ID. Nah, ini dilakukan untuk melakukan penarikan suatu data sesuai dengan ID-nya.
Terakhir, Kak Muhammad ini melakukan testing untuk masing-masing endpoint menggunakan Postman. Nah, cara yang sama ini juga digunakan untuk produk dan juga order ya. Kalau tadi ini adalah user, lalu selanjutnya ini adalah untuk yang produk. Next. Nah, ini adalah yang order. Nah, itulah penjelasan aku terkait Project REST API ya, teman-teman. Last, aku akan menjelaskan untuk Project MapReduce. Oke, jadi kita bahas dulu ya tujuannya. Nah, tujuan dari proyek ini adalah agar peserta dapat mengimplementasikan penggunaan MapReduce nih, seperti untuk menghitung banyaknya item, most word occurrence, mendapatkan film dengan rating paling rendah atau paling kecil, serta menghitung berapa banyak sih rating yang diberikan oleh setiap user. Nah, proyek MapReduce ini terbagi menjadi 3 subjek, yaitu item count, word count, dan most not popular movienizer. Jadi kita akan bahas untuk subjek yang pertama, yaitu item count. Jadi ini adalah proyeknya, teman-teman. Aku akan scroll ke bawah. Oke. Jadi untuk item count, Kak Muhammad ini memiliki data customer orders yang terdiri dari customer, item, dan juga order amount-nya yang terdapat di dalam file customer order CSV. Setelah itu, Kak Muhammad ini menyortir total item yang terlampir pada file menggunakan multistage. Nah, terakhir, Kak Muhammad membuat MapReduce job menggunakan Python package Mr. Job. Nah, itulah untuk project item count. Selanjutnya, kita bahas untuk subjek kedua, yaitu word count. Oke, jadi ini adalah projectnya, teman-teman. Aku akan scroll ke bawah. Oke, jadi untuk word count, Kak Muhammad ini mendownload script film, yaitu The Abyss. Ini adalah script filmnya. Nah, script film ini akan diubah menjadi format TXT, teman-teman. Setelah diubah menjadi format TXT, selanjutnya, Kak Muhammad ini melakukan mapping semua kata atau alphanumerik yang ada pada script tersebut dengan menggunakan standard uppercase. Langkah berikutnya, Kak Muhammad menghitung setiap total kata yang muncul pada script, sekaligus mencari kata yang paling banyak disebutkan nih. Nah, terakhir, Kak Muhammad ini membuat counter pada proses mapper dan juga reducer. Oke, jadi itu adalah subjek kedua, yaitu word counts. Kita bahas untuk subjek terakhir, yaitu most not popular movienizer. Oke, jadi ini adalah proyeknya. Aku akan scroll ke bawah, teman-teman. Oke, jadi untuk most not popular movienizer, Kak Muhammad ini membuat program di mana program tersebut menghasilkan film yang paling sedikit mendapatkan rating, serta menghasilkan kolom untuk jumlah rating, judul film, tanggal rilis, dan URL link untuk film tersebut. Selanjutnya, Kak Muhammad ini menggunakan file item sebagai referensi untuk mencari kolom-kolom yang disebutkan. Nah, itulah Project MapReduce yang dilakukan oleh Kak Mas Muhammad Almersesunan, teman-teman. Gimana nih, teman-teman, dari penjelasan aku untuk ketiga proyek yang dikerjakan oleh Kak Muhammad? Semoga dapat membantu teman-teman ya, agar mendapatkan gambaran nih terkait final project yang dikerjakan oleh Ticis di kelas Sekolah Kelas Data Engineer. Sekian presentasi aku untuk ketiga portofolio Kak Mas Muhammad Almersesunan. Mohon maaf ya teman-teman apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Thank you for your attention.